buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung, baik di Zoom maupun di live Facebook ya Bapak Ari Ginanjar Agustian. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Alin Ristiani dari YSQ Leadership Center yang pagi ini akan menemani Bapak dan Ibu dalam seminar ASMI About Your Talent DNA. Di mana seminar ASMI About Your Talent DNA ini merupakan webinar yang kita selenggarakan secara rutin setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, korporasi, bahkan keluarga juga ya. Dan ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, mohon untuk bisa mengikuti seminar pada pagi hari ini secara aktif. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat. Nanti di sesi akhir, jika kita punya nih satu pemenang, akan kita berikan giveaway berupa satu free life tools talent DNA. Jadi silahkan bagi Bapak dan Ibu semuanya untuk aktif ya secara di Zoom, baik itu di chat, untuk menanyakan pertanyaan yang buat Bapak Ibu penasaran nih terkait dengan seminar kita pada pagi hari ini. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, dan untuk memahami lebih dalam dan lebih banyak mengenai talent DNA, silahkan simak playlist talent DNA kita yang ada di www.talentdna.me di website kami, atau bagi yang sedang megang QR scan, silahkan di-scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu, karena di sana Bapak dan Ibu akan banyak menemukan video-video terkait dengan webinar talent DNA. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA-nya juga, silahkan untuk stay di forum ini, karena di akhir nanti kita akan pandu bagaimana caranya untuk bisa memiliki talent DNA. Oke, baik Bapak dan Ibu, jika demikian, saya juga ingin bertanya nih sama Bapak dan Ibu. Kira-kira siapa nih Bapak dan Ibu yang sudah memiliki hasil talent DNA-nya? Boleh ketikkan ya di kolom chat bagi yang sudah memiliki hasil talent DNA, atau mungkin baru join nih di seminar ASMI About Your Talent DNA pada pagi ini. Kita akan munculkan polling ya di layar Bapak dan Ibu. Nanti boleh diisi pollingnya. Silakan dibantu oleh rekan saya Mbak Dian. Nah, ini sudah muncul ya di layar Bapak dan Ibu, ada polling
ada pertanyaan bahwa siapa yang belum memiliki hasil talent DNA, silakan dijawab nih Bapak dan Ibu, dan siapa yang baru pertama kali hadir di seminar ASMI About Your Talent DNA. Silakan Bapak dan Ibu untuk membantu kami mengisi polling ya. Oke, saya pengen tahu nih kira-kira siapa aja ya yang masih belum punya atau mungkin baru pertama kali join. Boleh silakan ya Bapak dan Ibu untuk diisi pollingnya. Oke, Alhamdulillah sudah banyak yang mengisi dan ternyata masih ada yang belum punya nih hasil talent DNA-nya, bahkan baru pertama kali join di forum ini. Oke, kita tunggu lagi ya untuk pengisian pollingnya. Kita berikan kesempatan nih kepada peserta yang mungkin baru join untuk mengisi polling terlebih dahulu untuk kita tahu nih gambarannya seperti apa. Oke, sudah banyak juga yang punya hasil talent DNA-nya dan sudah sering juga ya mengikuti seminar ASMI Bocor Talent DNA. Yuk, bagi Bapak dan Ibu yang baru join, silahkan untuk mengisi pollingnya terlebih dahulu. Oke, nanti dalam hitungan kelima saya akan tutup untuk pollingnya ya, Bapak dan Ibu. Oke, baik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mengisi polling. Dan dari hasil polling tersebut ternyata masih ada di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali join di webinar ini dan juga belum memiliki hasil talent DNA-nya. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu, silakan disimak seminar kita pada pagi hari ini karena nanti siapa tahu Bapak Ibu yang tadinya penasaran bisa terjawab nih rasa penasarannya. Dan baru yang pertama kali join, jika ada yang mau ditanyakan, itu silakan. Nanti di akhir acara kita punya yang namanya sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu silakan untuk bertanya nanti di sesi tersebut ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi pollingnya. Dan di sini kita juga akan bersama-sama mendengarkan penjelasan terkait tentang talent DNA. Dan kita akan, oke, ini pollingnya muncul lagi, boleh saya stop ya? Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk membantu para peserta nih, Bapak dan Ibu semua, terkait dengan talent DNA, kita akan sama-sama menyimak video penjelasan dari Pak Ari Ginanjar Agustian. Oke, silakan didengarkan ya Bapak dan Ibu. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, itu tadi penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar terkait dengan apa itu talent DNA. Jadi talent DNA itu bukan hanya sekedar assessment ya Bapak Ibu, tapi merupakan life tools karena nilai-nilai yang lahir atau
talent-talent yang lahir itu adalah yang memang spontan, yang biasa kita lakukan sehari-hari, seperti itu. Jadi, Life Tools itu setelah kita tahu apa yang menjadi talenta kita, bisa kita maksimalkan dan juga bisa kita optimalkan. Oke, baik, Bapak dan Ibu semuanya, untuk memahami lebih lanjut lagi terkait dengan algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan diskusikan bersama-sama pada pagi hari ini dengan talent DNA fasilitator kita, yaitu Coach Nurul, dan juga bintang tamu yang sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu adalah Ibu Nurbaiti, atau biasa kita panggil beliau dengan Coach Betty. Beliau ini merupakan Certified 3.0 Coach dan juga pustakawan media di Perpusnas. Dengan tema kita pada pagi hari ini adalah berbagai peran perempuan dengan talentanya. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan diskusi kita dengan mereka, saya izin sapa dulu ya Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Assalamualaikum Coach Nurul dan Coach Betty. Halo, Waalaikumsalam, Mbak Ali. Halo, Coach Betty. Waalaikumsalam, Mbak Alin, Coach Nurul, Bapak Iya, Ibu sekalian. Halo ya. semuanya. Oke, gimana kabarnya nih pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Coach. Oke, Alhamdulillah sehat ya Bu. Oke, baik. Insya Allah ya Coach Betty akan sharing nih kepada kita semuanya nih pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, sebelum kita diskusikan terkait dengan apa itu talent DNA, saya ingin bacakan terlebih dahulu nih Bapak dan Ibu terkait top 10-nya Coach Betty dan juga bottom talent-nya dari Coach Betty. Di sini bisa nampak ya di layar Bapak dan Ibu bahwa Coach Betty ini orangnya untuk di top 10 energizer, kemudian inovatif, noble, fokus, courageous, harmony, resourceful, structured, explorer, dan juga collector. Sedangkan bottom 5 dari Coach Betty yaitu inisiator, directive, visionary, flexible, dan vigorous. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi antara top 10 dan juga bottom 5 talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki mungkin hasil talent DNA-nya, baik itu top 5, top 10, ataupun full talent, silakan diambil. Siapa tahu nanti talentanya Coach Betty ada yang mirip nih dengan talenta Bapak dan Ibu semuanya. Dan bagi yang mungkin baru pertama kali join atau belum memiliki hasil talent DNA-nya, nggak apa-apa, silakan disimak diskusi kita nanti supaya lebih paham apa itu talent DNA-nya. Dan jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan lebih lanjut terkait dengan talent DNA, silahkan nanti disampaikan di kolom chat, nanti akan kita jawab ya Bapak dan Ibu. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa nanti di akhir acara kita ada free giveaway kepada satu orang pemenang, yaitu satu free life tools talent DNA. Jadi silakan secara aktif untuk bisa menyampaikan pertanyaannya jika ada yang ingin ditanyakan di kolom chat. Dan untuk peserta di Facebook juga kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya diketikkan di kolom komentarnya. Oke, saya reminder kembali kepada Bapak dan Ibu semuanya, jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.talentdna.me untuk mengakses seluruh playlist webinar Talent DNA kami. Jadi bagi Bapak Ibu yang ketinggalan atau baru pertama kali join dan penasaran nih untuk tahu terkait dengan webinar Talent DNA-nya, silahkan datang ke website tersebut atau silahkan scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Oke, baik, nggak perlu berlama-lama lagi, kita saksikan diskusi kita pada pagi hari ini. So, let's find your light and shine. Silakan, Coach Nurul. Terima kasih, Mbak Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis Waalaikumsalam. wa yassir li amri wahlul 'uqdatam sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih banyak Bu Betty dan talented people yang sudah hadir ya pagi ini, dan selamat datang di Ask Me About Your Talent DNA pada sesi pagi ini. Dan kita bisa lihat ya di sini Coach Betty sudah ada top
10 dan bottom 5-nya dan juga ada warna-warnanya nih Coach Betty. Nah, kita sebelum diskusi boleh kita melihat dulu dari makna warna-warna dari top 10 dan bottom 5 ini. Boleh silakan Mbak Alin videonya. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, berikut penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar Agustian menjelaskan tentang makna dari warna talent tadi ya. Ada yang biru, merah, kuning juga gitu ya Bu. Coach Betty disebutnya nih. Nah, Coach Betty, pagi ini kita ingin dengar langsung nih inspirasi dari Coach Betty. Apa kabar Coach Betty pagi ini? Alhamdulillah sehat Mbak Nurul, Kak Alin. Alhamdulillah ya Coach. Nah, Ya, boleh dong Coach Betty, tadi sempat diperkenalkan sama Mbak Alin, kita mau dengar secara langsung nih keseharian Coach Betty sebagai certified coaching gitu ya dari 3.0 Coach gitu. Kita punya kumpulan Asesco namanya. Dan juga ternyata Coach Betty ini bekerja di Perpusnas gitu ya Coach. Boleh Coach Betty sampaikan kesehariannya seperti apa dan peran dan tanggung jawab dari kedua bidang yang sedang digeluti ataupun ada bidang yang lain nih Coach. Boleh silakan Coach Betty. baik. Terima kasih Coach Nurul, Coach Alin, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Baiti. Saya seorang ibu dari 3 orang anak, semuanya laki-laki. Alhamdulillah, saya sudah seperti yang tadi Coach Nurul sampaikan, sudah mengikuti ilmu coaching, dan itu juga alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya, terutama untuk pribadi saya di dalam keluarga. Kemudian juga saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari di lingkungan dan lingkungan rumah dan kantor. Saya mengenal SQ itu sudah lama, dari pertama kali udah lama banget ya, berpuluh tahun yang lalu ya. Kemudian saya mengikuti lagi kegiatan diantaranya coaching, talent DNA ini. Alhamdulillah ilmu tersebut bermanfaat bagi saya dan lingkungan sekitar saya. Gitu Coach Nuning, Coach Nurul. Oke, terima kasih Coach Betty. Jadi aktif juga ya di lingkungan dan juga di Perpusnas sendiri gitu ya Coach dengan kemampuan Asesco-nya dengan kemampuan 3.0 coaching dan perkumpulan Asesco di dalamnya gitu ya Coach. Nah, hal apa sih Coach yang Coach Betty senang untuk dilakukan nih, terutama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab Coach Betty sebagai ibu, sebagai eh, keluarga gitu ya, ataupun juga di bidang saat ini di Perpusnas juga ya. Nah, bisa ceritakan Coach peran dan tanggung jawab dan juga hal apa yang membuat itu menyenangkan gitu, Coach Betty? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya memang seorang ibu dari 3 orang anak. Kebetulan juga saya seorang PNS di Perpustakaan Nasional. Juga saya juga sedang berkecimpung di lingkungan RT. Jadi memang saya mengalir begitu aja kehidupan saya. Saya tidak mempunyai beban. Saya juga melakukannya dengan enjoy, happy. Jadi ya apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Jadi tidak pernah ada beban yang saya pendam di hati. Itu Coach. Nggak pernah mendam di dalam hati, jadi happy aja ngejalaninnya gitu ya Coach. Iya, insya Allah. Kelihatan banget di top talentnya Coach Betty ini ada energizer gitu ya. Jadi kalau
talented people semua di sini ada yang punya talent energizer, itu adalah orang yang senantiasa bersikap positif gitu ya, Coach. Oke, sebelumnya mungkin kita boleh, Coach, dibantu di sini kan kita ada 10 talent dan ada bottom talentnya juga ya. Coach Betty boleh membacakan nih gambaran diri Coach Betty dan hal yang perlu diperhatikan. Nah, silakan nih Coach dibacakan dulu ya talent. Baik, baik. Terima kasih Coach Nurul. Kebetulan saya ikut juga nih, alhamdulillah udah ikut Top Talent 45 dari SQ. Dalam gambaran diri saya itu ada 10 top talent, diantaranya energizer, inovatif, noble, fokus, courage, harmony, resourceful, struktur, explorer, dan collector. Jadi di sini saya memang senang suka apa ya? Saya punya kepribadian tuh suka memang semangat gitu, semangat terus. Kadang-kadang saya juga ngajak teman-teman, ayo, ayo, ayo gitu loh. Jadi memang saya selalu melihat orang tuh positif. Jadi mau orang ngomong apa juga saya tetap melihatnya positif. Jadi kalau di otaknya sudah positif, alhamdulillah juga semuanya hasil positif. Lepas dari itu, jadi ya positif aja saya pikirkan itu. Jadi ya sepertilah yang saya jalani seharian gitu, Coach Nurul. Ya, boleh Coach Betty dibacakan lagi gitu ya dari gambaran diri Coach Betty sampai ke hal yang perlu diperhatikan gitu, Mas. Silakan. Baik, Coach Nurul. Di dalam gambaran diri saya ini, saya mampu menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, memberikan ide dan terobosan baru, memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar, serta menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan. Insya Allah saya juga mampu mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan juga, menyampaikan aspirasi secara terbuka, menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus, serta memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang tersedia agar tujuan tercapai. Hal ini juga mampu merencanakan dan mengeksekusi secara urut, mempelajari dan menguasai hal baru, serta mengumpulkan informasi, dokumen, atau barang. Dan memang saya juga perlu ada yang saya perhatikan. Saya juga bukan seorang yang alami eksekusi dengan segera dan menggerakkan lain untuk memulai suatu aktivitas, mengarahkan orang lain, dan mengendalikan situasi serta memprediksi situasi di masa yang akan datang. Dan itu juga saya memerlukan upaya yang lebih apabila harus beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi. Boleh saya nggak kebaca nih, Coach? Serta menyampaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina yang tinggi gitu ya, Coach. Oke, ya. Gimana menurut Coach Betty dengan gambaran diri dan hal yang perlu diperhatikan? Iya, saya pikir-pikir benar juga apa yang digambarkan dalam top talent ini nih. Jadi, oh iya ya, saya tanya seperti ini ya. Padahal itu juga saya lakukan di luar nalar saya. Jadi ngalir aja gitu. Jadi setelah saya baca gambar ini, oh iya ya benar ya. Ternyata orang menilai saya itu ada dan memang hampir 80-90%. Iya benar gitu. Memang itu kenyataannya gitu. Oke, baik, Coach. Terima kasih nih sedih inspirasi di awal gitu ya bahwa Coach Betty menyampaikan dengan peran dan tanggung jawab di Asesco dan Perpusnas dengan talent yang Coach Betty miliki gitu ya. Jadi disampaikan hal itu mudah aja untuk dilakukan gitu ya dan juga Coach Betty ini selalu berpikir positif gitu ya senantiasa kalau misalnya ada beban itu segera dirilis gitu ya Coach mungkin Ya. ya. Kalau dilihat dari top talent Coach Betty di sini, talent pertamanya Coach Betty ini ada energizer. Jadi rekan-rekan talented people di sini bahwa top talents dan bottom talent ini saling berkorelasi gitu ya antara satu talent dengan talent yang lain. Begitu juga top talents ini antara talent satu dengan talent yang lain ini saling berkaitan gitu ya. Dan ini sifatnya seperti pizza gitu ya, bukan lebih kepada hanya urutan saja. Dan memang yang menonjol di sini dari Coach Betty yang tadi skill sampaikan itu talent energizer-nya gitu ya, Coach yang senantiasa di dalam kondisi apapun gitu ya, ataupun ada tantangan tetap optimis gitu ya menjalankannya gitu, Coach. Nah, eh, ada lagi coach yang mungkin dirasakan senang untuk dilakukan gitu ya.
kalau di tanggung jawab sendiri di Perpusnas sebagai ASN di bidang apa, Coach Betty? Iya, Alhamdulillah Coach Nurul, saya sudah 36 tahun ya berkecimpung di ASN. Saya masuk mulai dari masih remaja 19 tahun apa ya. Terus saya merangkak, saya berusaha mengikuti apa yang harus dijalankan di kantor, saya mendapatkan ilmu. Ya hingga sekarang alhamdulillah udah 36 tahun saya berkecimpung di ASN. Saya saat ini sudah ditempatkan di tempat yang baru. Saya berkecimpung dengan di Biro Hukum Organisasi Tata Laksana. Kemudian juga saya sudah memang kenal SQ dari semenjak saya pertama kali masuk kantor, masuk Perpustakaan Nasional. Kemudian saya kenal dengan SQ juga memang dari awal. Saya memang senang organisasi, saya di Dan Wanita, saya diikutkan di Dan Wanita di Perpustakaan Nasional. Kemudian juga saya lanjut mengenal SQ lanjut lagi, termasuk talent yang ini setelah saya pindah di tempat yang baru di Biro Hukum gitu. Saya senang menjalin semua, saya happy, jadi nggak ada beban. Yang bisa saya jalankan aja. Jadi nggak pernah berpikiran negatif ke orang. Itu, Coach. Oke, Coach. Terima kasih, Coach Betty. Jadi sebenarnya saya juga kenal Coach Betty nih, gitu ya. Di bidang spesialis untuk keuangan gitu spesifiknya ya, Coach. Dan terus memang Coach Betty ini memang expert juga nih ya di bagian untuk perencanaan keuangan gitu ya, Coach. Dan eh, bagaimana perannya Coach Betty juga di saat Perpusnas itu memang sangat terlihat gitu ya, bagaimana menstrukturkan khususnya itu rencana ke depan gitu ya, planning anggaran ke depan itu mau kegiatan apa aja. Nah, Coach Betty udah rencanakan dari tahun-tahun sebelumnya mungkin mungkin begitu ya. Dan saya juga kenal Coach Betty nih kalau waktu itu ya Coach ya mungkin ada satu kegiatan yang saat itu memang sebelumnya belum teranggarkan gitu ya ataupun itu belum ada gitu. Nah, ternyata Coach Betty bisa mengupayakan dengan segala macam sumber daya waktu itu ya Coach saat kebutuhannya yang penting bisa tercapai. Nah, tadi yang disampaikan Coach Betty talented people di sini mungkin ada beberapa yang talentnya sama dengan rekan-rekan talented people di sini, bahwa Coach Betty ini senang nih ada tadi ya ada di bagian Dharma Wanita, terus sudah selama 30 tahun juga sebagai ASN dan yang membuat Coach Betty sukses gitu ya di ASN dan juga bagaimana di bidang-bidangnya karena Coach Betty tipe yang senang mencari hal-hal baru dengan tantangan yang baru kayak gitu ya Coach karena terlihat banget talentnya Coach Betty ini ada explorer dan kolektor kayak gitu ya Coach jadi Ya. orang yang explorer itu senang-senang senang mencari tantangan baru untuk menggali hal-hal yang baru seperti itu dan kolektor ini sebanyak mungkin kalau bisa dikumpulkan informasi nanti one day bisa digunakan itu sangat ngebantu. Nah, Iya. seperti gambarannya ya, Coach. Dan memang terlihat juga bahwa bagaimana merencanakan sesuatu dalam kegiatan yang memang sangat rinci, rigid. Nah, Coach Betty ini eh, ahlinya kalau bisa dibilang gitu ya, karena ada fokus, ada structure gitu ya. Jadi bisa bekerja secara terstruktur dan juga fokus gitu ya dengan satu hal dan hal yang lainnya. Kayak gitu. Seperti itu atau bagaimana, Coach? Ya, alhamdulillah Coach Nurul, saya melakukan sesuatu itu ngalir aja gitu loh. Saya cuma apa yang saya lakukan, saya bawa enjoy, saya bawa happy, semua datang dari Allah kembali sama Allah. Itu aja yang saya dalam otak saya. Jadi eh, saya lakukan dengan perasaan ya ini semua memang tanggung jawab saya harus selesaikan. Jadi dengan itu saya nggak punya beban, nggak punya pikiran macam-macam. Akhirnya ngalir gitu aja pekerjaan itu Coach. Iya. Masya Allah. Jadi begitu ada tantangan gitu ya dikembalikan lagi sama Allah gitu ya. Apa yang datang itu akan dikembalikan lagi. Jadi ngerasa nggak ada beban gitu ya. Jadi Ya, dipasrahkan tapi tetap dijalanin gitu ya, Coach. ya, insya Allah sampai selesai. Karena memang saya nggak bisa kerja bercabang. Saya kalau ditugaskan sesuatu, saya sampai selesai, insya Allah saya selesaikan sampai tuntas. Nanti
kalau memang ada kendala saya koordinasi. Baru saya kalau sudah selesai saya bisa pegang yang lain. Tapi bukan berarti saya tidak bisa megang, tidak senang yang lain, tapi harus terstruktur. Jadi memang kalau ini tugas saya kayak makan ya saya makan dulu selesaikan. Nanti saya makan saya melakukan apa lagi. Jadi tahap demi tahap saya lakukan. Itu yang ada di dalam diri saya, gitu Coach. Oke, Coach. Nah, Bapak Ibu talented people di sini, kira-kira ya, talent apa nih yang bekerja dari Coach Betty? Jadi kalau ada harus makan dulu sambil mengerjakan dan lain-lain. Nah, Coach Betty memilih untuk melakukan semua pekerjaannya dengan terstruktur. Jadi diselesaikan dulu satu tahap demi tahap yang lain gitu ya. Nah, bisa terlihat tuh tadi. Boleh yang tahu ya, bisa juga diketikkan. Nah, betul banget nih ada terinfo dari Pak Abdul ya bahwa fokus sangat bekerja nih Coach ya tadi yang terstruktur dan satu hal dengan hal yang lainnya dan juga ketika ada challenge Coach Betty ini bisa eh, mengerahkan seluruh sumber daya gitu ya kayak kemarin mungkin nyari-nyari nah karena Coach Betty ini sangat resourceful gitu jadi bisa memenuhi agar semuanya itu dapat gitu ya Bu ya seperti itu ya. Ya, iya Coach, insya Allah. Iya, oke. Eh, Coach Betty, saya mau tanya nih, Coach. Apa sih Coach tantangan terbesar gitu ya, yang pernah Coach Betty hadapi dan bagaimana cara Coach Betty mengatasinya gitu, Coach? Iya, tantangan terbesar jika ada suatu, kalau dalam lingkungan kantor, jika ada suatu pekerjaan yang belum saya bisa selesaikan, saya masih penasaran gitu loh. Bagaimana bisa menyelesaikan pekerjaan itu, baik dari segi apapun, sampai ke eh, apa eh, dari anggaran, dari masalah pertemanan, dari masalah pekerjaan. eh, saya kalau belum bisa menyelesaikan, saya penasaran. Jadi inginnya semua tuntas gitu. Baik juga di lingkungan saya tinggal, di lingkungan keluarga gitu. Jadi saya ingin semua menyelesaikan dengan semaksimal saya bisa lakukan gitu Coach. Kalau tantangannya ya harus harus insya Allah harus bisa selesai. Itu yang saya ingin gitu. Ya, dan juga tadi ini segera selesai gitu ya, ataupun kalau ada hambatan tantangan Coach Betty akan juga segera menyampaikan ya Coach apa yang ada di pikiran ataupun ada di perasaan Coach Betty ataupun hal-hal apa yang menjadi hambatan itu. Seperti itu. Iya, benar. Benar. Jadi eh, saya tuh tipenya kalau ada sesuatu baik hal-hal apapun saya akan sampaikan ke orang yang bersangkutan atau saya diskusikan biar nggak ada beban, nggak ada pikiran gitu. Jadi yang memang memang betul saya orang gitu. Jadi biar nggak ada beban dan pikiran segera disampaikan aja gitu ya Coach ya. Iya, insya Allah. Gitu. Kalau di sisi lain juga Coach Betty itu senang untuk tadi ya biar semuanya baik-baik aja gitu ya semua dengan keselarasan harmonisasi satu sama yang lain kayak gitu ya tapi yang menjadi unek-unek segera disampaikan gitu ya biar nggak jadi beban gitu ya karena Coach Betty di Iya, sini kelihatan banget ada courageous-nya gitu ya talentnya Coach jadi tipe yang courageous ini lebih senang untuk mengutarakan hal-hal apa yang ada di yang menjadi pikiran gitu Coach. Jadi senantiasa mudah untuk langsung menyampaikan secara to the point kayak gitu Coach. Nah, iya benar Coach. benar ya. Nah, di sini Iya, karena memang saya nggak pernah selalu nggak negatif dulu ke orang. Jadi saya pikir positif, saya sampaikan gitu sesuai dengan apa yang dalam pikiran saya. Insya Allah hasilnya juga positif gitu Coach. ya yang penting baik gitu dan insya Allah pikirannya juga terang gitu ya Coach. Jadi kalau ada unek-unek ataupun apa langsung disampaikan gitu ya ke orangnya gitu ya Coach. Iya, insya Allah seperti itu. Setelah itu selesai gitu ya, bukan yang dipendam-pendam gitu ya. Iya, iya. Walaupun hasilnya juga belum tentu positif ya, tapi kita nilai positif aja gitu loh. Jadi itulah doa. Jadi pikiran positif, insya Allah hasil positif gitu. Iya, ya betul banget nih Coach, karena ada courageous-nya juga, yang tadi ya, bagaimana
itu menjadi keyakinan Coach Betty bahwa hal itu baik gitu ya, karena Coach Betty juga punya noble gitu ya, yang memang menjadi prinsip hidup Betty yang Allah untuk kebaikan bersama dan lain-lain itu, dan itu mudah untuk disampaikan gitu. Dan bagaimana Iya. Coach Betty punya cara untuk menyelesaikannya dengan ide-ide yang Coach Betty punya. Ini ada inovatif juga ya Coach, dan juga resourceful. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin dirasakan menghambat, top up ide gitu ya yang akan dilakukan dan memberdayakan sumber daya yang ada di sekeliling gitu ya Coach ya. Ya, seperti itu. Jadi menggambarkan banget nih talentnya Coach Betty ya, dari ke-10 talent, top talent nih yang dirasakan. Iya, iya benar Coach. Nurul, saya juga bingung ini kok bisa membaca pemikiran saya gitu loh. Kayaknya hampir hampir sebagian besar benar gitu apa yang disampaikan ini. Iya, Allah ya Coach. Jadi bisa kita saling lebih mengenal lagi gitu ya talented eh, talent yang diberikan oleh Allah gitu ya ke dalam diri kita, yang memang sudah dioptimalkan tapi memang mungkin selama ini nggak sadar gitu ya Coach. Iya. Ya, ya. Oke Coach. Nah, ini juga ada tantangan yang biasanya Coach Betty betul-betul susah untuk lakukan, atau misalnya hal yang berat untuk dilakukan itu seperti apa biasanya Coach Betty? Iya, saya kadang-kadang tantangan yang berat dilakukan itu benar seperti ini. Jadi eh, kadang-kadang punya pemikiran terus tidak sesuai. Kadang-kadang eh, memutuskan dengan segera tuh perlu pemikiran gitu. Itu yang saya agak perlu eh, apa lebih lebih lagi sebagai inisiator, benar. Jadi kalau kalau menghadapi satu masalah nggak selesai, saya suka penasaran. Jadi itu suatu tantangan bagi saya, gitu loh. Jadi bagaimana harus bisa menyelesaikan, bagaimana caranya, saya cari dari berbagai diskusi atau dengan ilmu atau dengan ke Allah, ya itulah yang saya lakukan. Jadi tantangan yang seberat apapun, saya kembalikan ke Allah, gitu, Coach. Terlihat gitu ya tadi yang disampaikan bahwa uh, ada ketika mau melakukan sesuatu ataupun harus mengambil keputusan itu agak sulit gitu ya untuk dorongannya untuk langsung dilakukan gitu ya Coach. Jadi perlu waktu dulu untuk menstrukturkan gitu ya, memfokus Ya, itu ya benar. ya. Merenungkan dulu, mensusukan dulu, baru nanti, oh ya ternyata seperti ini, gitu. Harus dulu gitu ya Coach. Iya, iya benar. Baru bertindak, karena memang bottom talentnya Coach Betty ini memang bukan yang secara alami ya untuk sebagai seorang yang inisiator langsung mengeksekusi saja gitu dengan segera gitu. Orang-orang yang inisiator itu biasanya dorongannya kayak lebih ke sana gitu Coach. Dan Ya, memang terkadang untuk langsung mengarahkan satu dengan yang lain itu butuh effort juga ya Coach. Karena direktifnya di bawah nih. Bagaimana untuk bisa lebih ke directnya gitu ya, mengatur dengan secara langsung kayak gitu. Nah itu biasanya juga butuh effort, dan juga kalau misalnya sudah ada structure yang tadi, kalau masalahnya nggak selesai itu penasaran gitu, ingin dicari-cari gitu ya sampai ketemu nih masalahnya gitu ya. Nah itu karena ekspor dan kolektornya Coach Betty juga tuh yang terus biasa mencari-cari ya gitu. Kenapa, dan courage-nya juga bisa jadi kalau ada masalah nggak bisa tidur ya sebelum mengungkapkan gitu ya Coach. iya benar-benar. Jadi pikiran, benar Coach. Ya, jadi pikiran ya. Iya benar. Ini sakit ya Coach kalau nggak disampaikan ya. Iya benar. Jadi kenapa ya? Kenapa terus dicari digali? Ya seperti itulah saya gitu. Coach. Ya, ya Coach. Jadi lihat juga dari courageous-nya gitu ya, dan juga memang Coach Betty kan juga sudah lengkap dengan perencanaannya Coach Betty yang sudah dilakukan. Nah di sini ada bottom talent-nya yang memang fleksibel gitu Coach. Biasanya kalau ada dorongan-dorongan yang tiba-tiba spontan untuk harus dilakukan dan
merubah dari struktur yang Coach Betty buat itu kadang gimana Coach rasanya? Iya, gimana tadi Coach? Iya, Gimana? jadi Coach Betty suka menstrukturkan gitu ya dan Hmm. merencanakan hal yang secara detail. Namun tiba-tiba ada distraksi gitu dan dan langsung harus merubah saat itu juga itu gimana Coach perasaannya? Oh iya, kadang-kadang yang sudah saya rencanakan terus eh, mereset atau apa gitu ya. Kadang-kadang saya langsung merubah cara bagaimana cara supaya itu bisa berjalan. Saya diskusi dulu dengan lingkungan saya. Terus sebelum saya ambil keputusan, saya tanya dulu sama Allah. Oh ya, ternyata ini yang harus saya jalankan. Jadi baru saya putuskan sesuatu, gitu Coach. Oke. Ya, jadi butuh waktu dulu ya sebelum langsung melakukan fleksibel ini karena inisiator dan fleksibelnya juga di Batam gitu. Iya, Nah, Coach, ini memang talenta ini juga tahun ini ditemukan oleh Pak Ari dan Pak Ari juga memberikan lah ya tujuh cara jitu gitu ya yang memang bagaimana sih kita bisa menyusun ulang berdasarkan dari problem yang kita sedang hadapi gitu Coach. Nah dari iya. yang ini gitu ya dari mulai energizer sampai dengan kolektor talent yang paling Coach Betty suka itu apa aja Coach? Dari 10 top talent ini, Iya. iya. Saya memang selalu orang yang bersemangat energizer. Jadi semangat dengan pikiran positif dan juga eh, kadang-kadang suka punya inovasi yang harus disampaikan. Masalah diterima atau enggak, ya silakan. Tapi itu paling enggak saya sampaikan. Semangat untuk menemukan sesuatu, menyiapkan sesuatu gitu. Ya, Gitu coach. ada energi yang disukai ya Coach dan tantangan yang dihadapi nih Coach gitu ya. Ya. Tadi Coach berarti sampaikan nah, hal yang kadang suka menjadi menghambat itu adalah memutuskan dengan segera ya dan juga jika masalah nggak selesai selesai itu sampai dicari-cari gitu ya sampai ketemu gitu Coach. Nah, Iya, ada lagi Coach yang menjadi tantangan yang dihadapi. iya. Kadang-kadang dari tantangannya juga keputusan diambil juga tidak semua menghasilkan yang positif, tapi kita nilai positif aja. Jadi apapun tantangannya, insya Allah saya hadapi, saya terima eh, dengan eh, dengan pemikiran positif dulu. Jadi saya berharap dengan positif yang saya dalam hati dan pikiran, saya berharap akan mendatangkan suatu doa dan hasilnya juga positif gitu. Jadi tantangan itu saya selalu membawa, oh ternyata ini dari Allah datangnya. Jadi saya bernilai, oh ya ini dari Allah berarti saya harus bisa menghadapinya dan menilai sesuatu itu dengan positif dulu gitu coach. Biasanya tantangan yang seperti apa Coach? Kenapa coach? Biasanya tantangan seperti apa yang dirasakan? Tantangannya ya saya kan seorang eh, ibu juga seorang ibu dari 3 anak dan saya juga seorang pegawai negeri sipil. Jadi kadang-kadang kan saya tenaga saya, pikiran saya dibutuhkan di kantor. Kadang-kadang tenaga dan pikiran saya dibutuhkan di rumah. Jadi saya harus bisa menyelesaikan antara kewajiban saya dan tugas saya. Jadi tantangan itu yang kadang-kadang saya harus pikirkan. Eh, Seumpamanya saya harus menjalankan tugas di kota lain. Nah, saya harus pikirkan biar di rumah tidak terbengkalai. Jadi bagaimana bisa semua berjalan jadi saya semua karena Allah datang dari Allah. Jadi oh ya harus seperti ini, saya seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi tantangan yang yang saya hadapi itu harus saya pikirkan dulu. Nanti saya putuskan. Oh ya seperti ini gitu. Jadi itu tantangannya. Jadi bila menghadapi masalah, saya renung dulu. Saya tanya sama Allah. Oh ya baiknya seperti ini gitu terus tantangannya. Apalagi anak-anak sekarang mendidik anak juga kan macam-macam. Jadi saya juga punya kewajiban di dalam rumah bisa menjadikan mereka sesuai dengan yang apa saya harapkan di jalan Allah gitu. Kebetulan juga di link ini juga di Zoom ini ada beberapa teman saya, ada juga lingkungan saya, ada juga anak saya di sini. Gitu. Anak saya kebetulan menjauh di sana di seberang Kalimantan, kebetulan ikut uh,
ya dialah yang kadang-kadang jauh dari saya, kadang-kadang saya suka ingatkan gitu coach. Yang putra-putrinya hadir juga berarti ya coach di sini, jadi semakin mengenal ibunda nih yang memang tadi ya tantangannya bagaimana membagi gitu ya waktu yang tiba-tiba harus pergi ke luar kota kayak gitu ya, sedangkan bagaimana tetap bisa balance semua nih kondisi di rumah juga gitu ya coach. Dan memang di bottom talentnya Coach Betty ada Vigorous ya. Jadi kalau Vigorous ini adalah memang bagaimana mengerjakan sekali waktu dengan stamina yang tinggi kalau ini ada di top talent gitu. Tapi karena ini di bottom jadi kadang menjadi sesuatu yang harus diupayakan gitu ya, tidak menjadi hal yang natural gitu. Nah, Ya. Coach, kalau kalau dari talent 1 sampai 5, Coach Betty gitu ya, yang berlebihan sehingga eh, kadang susah untuk dan ini sehingga bisa menimbulkan tantangan gitu ya. Untuk yang tadi bisa jadi karena susahkah memutuskan juga, ataupun juga bagaimana Coach Betty merasakan membagi-bagi yang tadi ya dalam pekerjaan yang sama gitu. Nah, dari talent, karena Pak Ari sampaikan ya bahwa ketika kita berfokus hanya pada satu talent yang berlebihan itu jadi eh, salah fokus ya jadinya. Nah, kira-kira dari 1 sampai dengan 5 talent di top talentnya yang dirasakan sangat berlebihan dan menjadikan itu menyebabkan tantangan di diri pribadi Coach Betty sendiri, kira-kira talent yang mana nih Coach? Iya, dari 5 tantangan yang top talent ini, Sampai 5. eh jadi energi saya benar. Jadi energi saya itu terlalu besar. Jadi semuanya saya ingin selesaikan, saya ingin mengerjakan, tapi semuanya karena Allah gitu. Jadi, nah itulah karena energi yang besar, kadang-kadang suka lost control, terutama seumpamanya ada pekerjaan, kan memang tanggung saya harus selesaikan. Kadang saya selesaikan di rumah sampai malam. Nah itu juga menyita waktu saya untuk keluarga. Jadi bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas, ini tantangan saya. Jadi menyelesaikan tugas agar bisa selesai tanggung jawab saya, dan saya juga bisa begitu sampai rumah saya punya peran sebagai seorang ibu. Nah itu juga tantangan saya. Jadi bagaimana saya bisa menyelesaikan pekerjaan di saat kantor dan di rumah, dibawa ke pulang ke rumah, bisa bisa harmonis semuanya gitu. Itu tantangan bagi saya. Oke, jadi tadi top yang benar-benar kadang baik gitu ya, tapi ketika itu berlebihan jadi membuat tantangan tersendiri gitu ya Coach Betty ya. Benar, benar karena memang begitu sampai di rumah kan memang tugas saya pada saya harusnya seorang ibu rumah tangga gitu kan. Tapi karena punya tugas yang harus diselesaikan, terutama tugas kantor, ya akhirnya saya pakai waktu untuk jatah keluarga, saya pakai untuk mengerjakan tugas kantor. Tapi kadang-kadang saya daripada saya di kantor, saya kerjakan di rumah. Jadi badan saya ada di rumah, tapi otak saya fokus mengerjakan. Jadi biar kelihatan sama anak-anak, oh mamanya di rumah. Itu yang saya ambil sih cara seperti itu, coach. Jadi, ya, dengan Coach Betty bagaimana Iya, iya mengerjakan. karena benar karena kalau saya kerjakan di kantor, badan saya nggak kelihatan kan, gitu loh. Tapi kalau saya ada di rumah, saya fokus mengerjakan, badan saya ada di rumah, anak-anak lihat saya, oh kalau udah ngeliat saya kan udah tenang, oh mama di rumah gitu. Jadi cara seperti itu, gitu. Jadi tetap keberadaan mamanya masih ada di rumah, tapi kantor juga nggak terbengkalai gitu ya Coach dengan Iya, cara. iya, itu yang tantangan yang karena energi saya tuh eh, kayaknya semangat terus, jadinya saya harus bisa selesaikan baik urusan kantor, urusan rumah. Jadi saya harus bagaimana caranya cari solusinya gitu. Baik, Coach. Nah, dari tadi ya yang disampaikan ya Coach Betty, dari Iya, 10 talent Coach Betty gitu ya, untuk menghadapi tantangan yang tadi ya, Energizer terlalu berlebihan, Coach Betty apa nih talent yang mana yang bisa membantu Coach Betty agar itu tidak terlalu berlebihan, gitu, Coach? Dari 1 sampai iya, ya dari 1 sampai 10. Kenapa kok sedih kok? Sorry, sorry. Iya,
Jadi dari talent 1 sampai 10 gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Yang bisa mengatasi tantangan talent energizer yang berlebihan tadi. Talent yang mana nih coach yang bisa membantu Coach Betty gitu ya? Iya, talent mana ya? Ya saya kadang-kadang tuh memutuskan sesuatu tuh yang kadang suka agak berat pemikiran. Jadi energi saya yang tadi energi saya begitu tinggi harus memang diimbangi dengan keputusan gitu. Jadi eh Ya, gitu. ini dibantu juga nih sama Pak Terstruktur ya. Razib gitu ya. Sebenarnya obatnya ada di talentnya Coach Betty sendiri nih ketika energizer yang berlebihan gitu ya. Eh, Mm. tapi harus menyeimbangkan semuanya. Ternyata Coach Betty punya ada resourceful dan structure. Nah, ini Iya, memang ya terstruktur ya. Iya benar-benar. jadi Coach Betty bisa membantu merencanakan gitu ya dalam kegiatan Coach Betty eh, agar semuanya balance gitu ya Coach ya. Iya, benar coach. Oke. Jadi talent. Jadi ketika Coach Betty eh, tanya Coach Betty teriak nih, Mah gitu ya. Nah, Coach Betty eh, melakukan ada resourceful dan structure yang membantu Coach Betty untuk oke, saya tetap di sini gitu, saya tetap bersama kamu, tapi saya juga bisa menyelesaikan yang lain kayak gitu ya, Coach, dengan ada structure dan resourceful yang ada Coach Betty untuk berdayakan untuk membantu. Iya, benar-benar benar. Jadi ya benar apa yang digambarkan di Top Talent ini ya kayaknya menggambarkan saya banget gitu coach. Gitu. Jadi selama ini ngelakuin tapi belum detail gitu ya, belum betul-betul paham gitu ya, Coach ya mungkin. Iya. Oke, siap Coach. Nah, tadi dari kalau dari bottom five-nya nih Coach, dari talent 41 sampai 45, talent yang eh, sangat menghambat dirasakan gitu ya dari Coach Betty. Ini talent yang mana nih Coach? Iya, dari 5 bottom ini ya. Iya, saya memang benar inisiator. Inisiasi sih tinggi. Kadang-kadang cuma apa ya? Menyampaikannya gitu loh. Inisiatif tinggi tapi menyampaikan suatu inisiatif. Jadi saya pikir dulu gitu loh, benar nggak ya, bagus nggak ya gitu. Jadi kadang-kadang itu yang suka menghambat saya gitu loh. Tuh, punya inisiatif tapi disampaikan nggak ya, bagus nggak ya, gitu. Jadi coach pikirkan. Lebih kepada punya ide inovatifnya ya Coach ya, punya inovatif, tapi saat mau bergerak gitu ya, mau melakukan kan bukan do first day later nih Coach berarti, tapi berpikir dulu jangka Iya, panjangnya. iya, benar. Berpikir dulu, Jadi nggak langsung otak dulu, eksekusi, struktur benar. dulu, tidak langsung dieksekusi gitu kan ya. Iya, Dan benar. eh, direktifnya itu ya untuk mengarahkan dan lain-lainnya itu juga perlu waktu gitu ya Coach. Iya, Nah, benar, benar coach. mungkin Tuh. bersamaan langsung melakukan hal-hal yang merubah dari struktur itu juga tadi ya bisa jadi tantangan juga tersendiri gitu Coach Wid. Iya, benar coach. Jadi dari Jadi 45 mm, yang paling dirasakan menghambat yang mana nih Coach? eh apa ya? Saya punya apa fleksibel kali ya. Saya kadang-kadang eh suka kadang gini mikir kok inisiatif saya kadang inisiatif saya ini sampaikan nggak ya gitu loh. Bagus nggak ya gitu loh. Jadi yang ya benar inisiatif saya itu kadang-kadang yang perlu saya yang agak-agak menghambat gitu loh. Jadi eh, saya sampaikan dulu ke orang lain, baru nanti orang lain menyampaikan orang, oh eh, jadi ternyata inisiatif saya itu yang disampaikan orang itu benar gitu, seperti itu. Jadi ya itu agak-agak menghambat gitu loh, coach. Ya, jadi punya banyak ide gitu ya. Ide-ide yang Iya, kok pikirannya Coach Betty, inovatifnya bekerja nih gitu. Tapi ketika mau dieksekusi gitu ya,
ini Ya, benar nggak ya gitu ide yang saya miliki gitu ya, inisiatif-inisiatif, tapi waktu mau dieksekusi, karena inisiator kan sifatnya lebih ke mengeksekusi langsung gitu kan ya coach. Nah itu iya, eh, sampaikan gitu ya, seperti itu sih coach. Nah memang ini yang jadi tantangan ya untuk coach Betty sendiri, tadi ya inisiator gitu. Nah coach, bagaimana sih dari tantangan tadi talent 1 sampai 10 yang membantu agar inisiator coach Betty bisa oke, langsung bergerak kayak gitu misalnya coach. Nah dari 1 sampai 10 apa yang bisa ngebantu coach Betty ini buat talent? iya. Yang sangat membantu untuk mengurangi inisiator ini, ya semangat. Jadi saya tetap punya energizer, punya semangat bahwa inisiatif yang saya akan sampaikan harus bisa dijalankan, bisa selesai. Itu jadi benar, saya punya inisiatif dan punya semangat, itu yang saya gabungkan supaya apa yang saya pikirkan bisa berjalan. Gitu, Coach. Oke, baik. Nah, tadi mungkin ketika energizer berlebihan gitu ya, sehingga perlu dibantu ada resource dan structure-nya juga gitu ya, Coach. Jadi Iya, itu benar. Ya, harus terstruktur memang kalau saya kerja gitu. oke. Boleh Coach, ini ada advice dari Pak Ari Ginanjar gitu ya, untuk kita bisa menyusun ulang dari talent kita untuk mengisi bottom talent kita atau talent-talent yang namanya blind spot ya, yang memang talent yang berlebihan gitu, Coach. Kalau dilihat gitu ya, tadi yang sangat membantu Coach Betty ada resourceful dan structure gitu ya. Nah, berarti Coach Betty bisa sambil dituliskan gitu ya, dari 10 talent ini, saat Coach Betty menghadapi tantangan tersebut untuk segera mengeksekusi, dan juga bagaimana Coach Betty bisa tadi tantangannya dua ya, bagaimana bisa membalancing antara keluarga dan pekerjaan, dan juga bagaimana tadi segera mengeksekusi gitu. Nah, yang balancing itu tadi ada resourceful dan structure ya coach. Jadi itu bisa dipindahkan ke nomor 1 gitu ya, resourceful, structure gitu, dan selanjutnya ada mungkin ada inovatif dan lain-lain, itu mengikuti gitu coach, agar bisa membantu coach Betty untuk menekan energizer yang tidak terlalu berlebihan itu. Dan juga Iya, ketika segera mengeksekusi gitu ya, kedua tantangan yang kedua adalah ketika menghadapi eksekusi yang harus segera gitu ya. Nah, Coach Betty bisa membantu dengan tadi energizernya yang baru keluar gitu ya. Nah, tapi ketika energizer berlebihan, nah Coach Betty bisa langsung switch tuh ke yang resourceful dan structure. Seperti itu Coach Betty. baik. Ya, benar. Terima kasih, Coach Nurul. Kadang-kadang energi yang berlebihan juga perlu dikendalikan. Jadi memang benar harus punya rencana yang terstruktur. Kayaknya benar banget nih coach yang disampaikan ini gitu. Insya Allah bisa diimbangkan. Gitu. Oke, Coach. Ya. Oke, eh, demikian Coach Betty. Eh, Sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak gitu ya, tapi nanti kita bisa set di lain waktu lagi gitu ya, Coach. Lebih untuk mengenal lebih dekat dengan Coach Betty. Kebetulan ada keluarga juga di sini nih. Gitu. Oke. Demikian ya, Coach Betty. Eh, Mungkin kita bisa langsung kembalikan ke MC kita nih, Mbak Alin. Silahkan, Mbak Alin. Oke, baik. Terima kasih kepada Coach Nurul dan Coach Betty atas sharingnya. Uh, dan pada pagi hari ini ya, kita bersama-sama nih para Bapak Ibu Talented People sekalian mendengar kisah dari Coach Betty, di mana kisahnya beliau ini sangat tergambar melalui hasil talent DNA-nya. Dan kisah beliau ini sangat inspiratif, jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum punya talent DNA-nya, silakan segera ambil untuk live tools talent DNA-nya, dan biar lebih tahu nih diri kita itu seperti apa sih gambaran talentanya. Oke, baik sampai di sini Bapak dan Ibu semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan, boleh disampaikan di kolom chat. Baik yang di Facebook juga boleh, jika ada yang ingin ditanyakan disampaikan di kolom komentarnya. Baik, sebelum kita tutup acara kita, saya ingin menanyakan dulu nih kepada Coach Betty terkait
manfaat dan juga dampak positif talent DNA yang sudah Coach Betty rasakan. Silakan Coach Betty. Baik, terima kasih Coach Alin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Betty, biasa panggil Betty. Saya salah satu peserta dari Talent DNA 45. Saya bisa mengikuti ini karena memang tugas dari kantor. Kebetulan nggak, saya kenal Coach Nurul ini suka berkecimpung juga di kantor, jadi saya sering berhubungan gitu. Baik hal apapun, saya kadang-kadang koordinasi dengan Mbak Nurul untuk di SQ. Manfaat talent ini, jadi saya bisa mengetahui apa sih yang saya miliki dalam diri saya, apa sih kekurangan yang saya miliki gitu. Jadi saya baru tahu, oh ternyata saya kelebihan ini, saya bisa bisa manfaat itu kelebihan untuk hal yang positif. Tapi kalau memang ada yang negatifnya, saya bisa mengendalikan. Dari dengan adanya talent ini, insya Allah bisa bisa mengurangi atau bisa mengendalikan apa yang saya hadapi dalam hidup ini. Gitu, Coach. Oke, baik, terima kasih Coach Betty. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau misalnya kita tahu nih talenta kita, kita tahu gimana cara mengoptimalkan dan juga mengendalikan ya apa yang masih menjadi kekurangan dari diri kita. Baik, terima kasih banyak Coach Betty atas sharingnya yang sangat luar biasa. Dan saya ingin juga nih sekalian tanya kepada Coach Talent DNA Fasilitator kita terkait dengan dampak positif dari talent DNA dan juga sekaligus menyampaikan closing statement-nya. Silakan Coach Nurul. Ya, terima kasih Mbak Alin. Alhamdulillah ya, tadi bisa belajar banyak dari Coach Betty juga, dan kita yakin bahwa semua masalah bersumber pada talenta yang tidak digunakan dengan baik atau proporsional, dan solusi mengatasinya juga ternyata ada pada talenta itu sendiri gitu ya, Coach Betty. Jadi kita bisa sama-sama belajar nih. Dan ada waktu talenta seseorang juga terlihat dan tidak bisa muncul di situasi-situasi tertentu gitu ya. Tapi bisa all out pada situasi yang lain. Tadi juga ketika ada beberapa yang kayak resourceful dan structure itu nggak muncul gitu ya, tapi bisa muncul di kondisi yang lain gitu. Sehingga eh, talent bagaimana kita bisa betul-betul berpikir, dan talent DNA ini sangat bermanfaat sebagai life tools untuk digunakan baik itu di kehidupan pribadi, untuk orang lain, dan juga kita bisa manfaatkan untuk organisasi seperti itu. So let's find your light and shine. Terima kasih Mbak Lin. Oke, baik. Terima kasih Coach Nurul atas diskusi kita pada pagi hari ini. Dan sangat banyak ya ternyata Bapak dan Ibu manfaat terkait dengan talent DNA yang bisa kita aplikasikan nih di dalam kehidupan kita. Untuk itu, untuk mengetahui lebih banyak apa aja manfaat dari talent DNA, kita simak video dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Bayangkan ya, berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami dan istri yang tidak paham pasangannya, dan orang tua yang menghakimi anaknya.
Pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Jadi dengan talent DNA, semakin banyak orang yang mengenal dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, kita akan semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya harmonis, dan akan semakin banyak organisasi yang dapat berkolaborasi secara efektif. Untuk itu, kita bersama-sama dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Oke, let's find your light and shine. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi diskusi singkat kita ya, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini, para talented people sekalian. Jadi jangan lupa untuk memahami lebih dalam terkait dengan talent DNA, simak beragam video kami melalui website www.talentdna.me, atau silakan scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu semuanya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang masih belum punya hasil talent DNA-nya, silahkan untuk tetap berada di forum ini hingga akhir acara, karena nanti saya akan pandu gimana caranya punya talent DNA. Mungkin Bapak dan Ibu sudah punya, tapi keluarganya ada yang belum punya, jadi silahkan nanti disimak untuk tahu caranya seperti apa. Oke, sampai di sini saya juga ingin menanyakan nih kepada Bapak dan Ibu semuanya, siapakah yang merasakan manfaat dari sesi kita pada pagi hari ini? Boleh ketikkan saya di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu. Yang di Facebook juga boleh ya menjawab siapa yang merasakan manfaatnya. Silakan sampaikan di kolom chatnya. Oke, terima kasih kepada Pak Darmadi, Pak Beni, dan saya rasa semuanya pasti merasakan manfaat yang sangat luar biasa ya pada sesi hari ini. Dan tidak hanya sampai di sesi diskusi kita, saya juga ingin menyampaikan beberapa kabar gembira kepada Bapak dan Ibu semuanya. Apa aja kabar gembiranya? Silakan simak kabar yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Oke, baik. Bagi Bapak dan Ibu yang masih belum memiliki talent DNA, keluarganya, atau mungkin anaknya, atau mungkin tim di kantornya, silakan kami ada penawaran spesial untuk top 10 hanya di Rp165.000, atau jika Bapak Ibu sudah punya top 10 tapi pengen tahu full talentnya 45-nya, itu seperti tadi Coach Betty ya, jadi tahu top dan juga bottom, itu ada di harga top up-nya senilai Rp335.000. Atau bagi Bapak dan Ibu yang baru pengen banget nih, pengen tahu semua full talentnya, langsung sekalian beli di harga Rp500.000. Ini sudah free dengan online training talent DNA Mastery ya Bapak dan Ibu via Zoom. Atau jika Bapak dan Ibu sudah punya putra-putri yang ingin masuk ke dunia karir atau pengen masuk ke dunia perkuliahan untuk tahu jurusan yang tepat atau bidang-bidang yang tepat nih buat putra-putrinya, kita ada yang namanya report karir. Jadi nanti akan dapat 45 talent sekaligus dengan rekomendasi karirnya. Hanya di harga Rp750.000, ini juga sudah free dengan training talent DNA Mastery for Youth ya. Jadi gimana cara mendapatkannya? Silahkan hubungi orang-orang yang sudah mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir pada seminar pada pagi ini. Oke, dan selanjutnya kita punya talent DNA top 5, ini sangat ekonomis nih Bapak dan Ibu yang buat penasaran dulu nih, saya pengen tahu dulu deh top 5 saya ada di harga Rp99.000 saja. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin beli, langsung kunjungi www.talentdna.me atau hubungi orang-orang yang sudah mengundang Bapak dan Ibu semua untuk datang di seminar pada pagi hari ini. Oke. Nggak cuma tahu hasil talentnya Bapak dan Ibu bisa untuk join ke talent DNA klinik kami. Ini merupakan sesi penjelasan terkait dengan hasil talent DNA-nya Bapak dan Ibu. Nanti minimal ada 5 orang pendaftar, kita akan buka talent DNA kliniknya. Silahkan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Bapak dan Ibu terhadap talent DNA atau hubungi di 0813 8249 1165. Nanti jadwal rutinnya kita selenggarakan setiap Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai dengan 20.30. Jadi yang sudah punya report, silakan yang pengen tahu nih hasilnya, silakan join ke Talent DNA Klinik dengan menghubungi nomor yang ada di layar Bapak dan Ibu. Oke, satu kabar gembira lagi nih Bapak dan Ibu. Buat putra-putrinya,
kami ada program perdana namanya kelas sefrekuensi yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 16 Desember secara offline di Menara 165 pukul 8 sampai 12. Jadi investasinya cuma Rp99.000. Nantinya remaja tersebut akan mendapatkan 5 report talent DNA dan juga free seminarnya ya secara offline di Menara. Dan ini tujuannya adalah agar para remaja lebih memahami diri mereka serta talenta yang mereka miliki supaya nggak salah ambil jurusan prodinya. Sehingga diharapkan mereka semua memiliki rasa optimisme dan semangat untuk bisa mencapai goals yang mereka harapkan. Jadi untuk bisa join di kelas ini, silakan hubungi konsultan yang sudah mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di forum pada pagi hari ini. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, itu tadi adalah kabar gembira dari kami. Dan bagi yang penasaran caranya pengen tahu hasil talent DNA-nya, oke, nanti siang ada lagi share talent pasangan lagi Kak. Untuk nanti siang tidak ada ya Pak Darmadi untuk seminar ASMI-nya. Oke, itu info terupdate dari kami. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait talent DNA-nya, silakan hubungi orang-orang yang sudah mengundang Bapak dan Ibu semuanya. Dan juga selalu simak kegiatan seminar yang selalu kita rutin selenggarakan supaya Bapak Ibu mendapatkan banyak informasi terkait dengan apa itu talent DNA. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada para talented people sekalian bahwa talent DNA ini merupakan sebuah life tools yang diperlukan untuk kita semuanya untuk hidup bahagia dan juga sukses, baik itu di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita untuk menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Oke, demikian Bapak dan Ibu acara seminar ASMI About Your Talent DNA pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Silahkan bagi yang ingin melanjutkan aktivitas weekendnya, boleh dilakukan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum dan masih penasaran terkait dengan talent DNA-nya, boleh stay di forum ini sampai dengan akhir acara, karena saya akan pandu nih setelah ini. Jadi kalau mau ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentarnya. Nanti kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Bapak dan Ibu, bagi yang belum punya hasil talent DNA-nya, keluarganya, silahkan simak panduannya, tutorialnya. Nanti biar Bapak Ibu tahu nih gimana cara membeli Life Tools talent DNA-nya. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Ya, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, Bapak dan Ibu, itu tadi adalah tutorial cara mendapatkan talent DNA-nya. Gampang banget ya, Bapak dan Ibu. Silahkan kunjungi langsung www.talentdna.me. Nanti Bapak dan Ibu tinggal pilih tipe assessment apa yang mau diambil. Jadi nanti tinggal mohon dipastikan bahwa data diri yang diisi itu semuanya
aktif ya, baik itu email maupun nomor handphone, karena nanti link assessment akan dikirimkan ke email tersebut. Dan bagi Bapak dan Ibu, sampai di sini ada yang masih pengen tanya-tanya nih terkait dengan talent DNA-nya? Kita buka sesi tanya jawabnya nih Bapak dan Ibu. Bagi yang penasaran pengen tahu talent DNA-nya, boleh ketikkan di kolom chat atau boleh open mic-nya. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, kita tunggu ya Coach Nurul, siapa nih para talented people semuanya yang masih penasaran, yang pengen bertanya, boleh banget silahkan disampaikan di kolom chatnya. Nanti saya dan Coach Nurul akan bantu jawab. Silakan Bapak dan Ibu. Atau semuanya sudah paham dan langsung buru-buru nih segera kunjungi websitenya, silakan. Kunjungi langsung www.talentdna.me, gampang banget Bapak Ibu, langsung dipilih aja tipe assessment-nya, scroll ke bagian bawah, kemudian nanti tinggal diisi data diri Bapak dan Ibu semuanya, lakukan pembayarannya banyak sekali macamnya, ada debit card, kemudian credit card, ada juga dari e-wallet, virtual account, m-banking, banyak banget. Nanti tinggal disesuaikan dengan yang Bapak dan Ibu miliki. Jadi kalau misalnya sudah lakukan pembayarannya, nanti tinggal dicek ke emailnya, nanti link assessment-nya akan dikirimkan ke email Bapak dan Ibu. Dan setelah itu nanti pengerjaannya itu bisa dilakukan dalam durasi 30 menitan ya Bapak dan Ibu. Jadi pastikan diri Bapak dan Ibu tenang ketika mengisi hal tersebut, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya, supaya nanti jawabannya dan hasil talentanya akan sesuai dengan diri dan Bapak Ibu semuanya. Setelah itu report akan otomatis terkirim ke emailnya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan reportnya sesuai dengan tipe assessment yang dipilih. Apakah top 5, top 10, ataupun top 45, bahkan report karir nanti langsung dengan rekomendasi karirnya. Jadi nggak nunggu berhari-hari, berminggu-minggu, langsung muncul hasilnya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Bagi yang mau belikan putra-putrinya atau istrinya atau mungkin rekan di kantornya, silahkan Bapak dan Ibu untuk kunjungi website kami atau hubungi orang-orang yang sudah mengundang Bapak dan Ibu hadir di forum ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita tutup acara kita pagi ini? Oke, sepertinya belum ada yang mau bertanya nih Coach Nurul ya. Oke, kalau demikian, saya tutup saja untuk diskusi kita pada pagi hari ini, seminar kita. Terima kasih waktunya kepada talented people sekalian. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari seminar ASMI About Your Talent DNA pada pagi hari ini. Dan sekian dari kami. Kami ucapkan selamat beraktivitas kembali di hari Sabtu weekendnya. Semoga hari ini diberikan manfaat dan juga diberikan kelancaran ya dalam menjalankan aktivitasnya. Akhir kata untuk kita semuanya, salam gerakan Nusantara bertalenta. Semangat pagi. Terima kasih kepada para talented people sekalian. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilang